welcome back to my channel, Historian Angel. Terima kasih yang sudah klik video ini, jangan lupa subscribe ya guys. Terima kasih juga untuk yang sudah subscribe channel saya. Pernah gak sih guys kalian dengar ada orang yang punya peliharaan, tapi bukan binatang? Bukan jin, tapi bukan tuyul juga, melainkan batu guys. Lah, emang batu gimana meliharaannya coba? Siapa sih yang punya ide sekonyol itu? Dan apakah nama bisnis yang berhasil membuat dia menjadi miliuner? Penasaran? Check it out. Jadi, nama bisnisnya adalah Petrock. Dan ide Petrock ini berasal dari seorang yang bernama Gary Vidal. Sebelum saya bercerita tentang bagaimana si Gary ini akhirnya berjualan batu, mari saya kenalkan dulu dengan yang namanya Gary. Nama lengkapnya adalah Gary Rosedal. Dia lahir pada tanggal 18 Desember 1936 di Bottineau, Dakota Utara, Amerika Serikat, dan dia meninggal pada tanggal 23 Maret 2015 pada umurnya yang ke-78 tahun di Jacksonville, Oregon, Amerika Serikat karena penyakit paru-paru. Gary dibesarkan di Spokane, Washington. Ibunya adalah seorang pelayan dan ayahnya adalah seorang yang bekerja di pabrik kayu guys. Gary ini memiliki seorang istri yang bernama Margaret Vidal dan 3 orang anak setelah menikah guys. Nah, setelah mereka menikah, Gary dan istrinya ini tinggal di Los Gatos, California. Pada suatu hari, Gary yang merupakan seorang copywriter dan kreatif direktur ini sedang duduk dan minum di sebuah bar bersama dengan teman-temannya. Ya, macam kayak di drama-drama Korea gitulah guys. Jadi pulang kerja, mereka kumpul-kumpul, minum-minum, terus cerita-cerita deh. Lagi asyik mereka cerita-cerita, tiba-tiba topiknya berubah nih guys. Jadi membahas tentang binatang peliharaan. Jadi teman-temannya ini pada curhat dan mengeluh soal binatang peliharaan mereka guys. Rata-rata mereka ini kesulitan dalam merawat binatang peliharaan tersebut. Awalnya guys, si Gary ini duduk saja mendengarkan cerita teman-temannya. Tapi lama-lama si Gary ini gemes juga sama cerita teman-temannya guys. Akhirnya, sambil bercanda dia pun berkomentar. Makanya, kalau punya peliharaan tuh jangan anjing, kucing, ikan, burung. Pokoknya jangan hewan deh. Tuh kan, repot jadinya. Belum lagi biaya perawatan yang mahal. Gue dong peliharaannya cuma batu. Praktis kan? Nggak butuh biaya perawatan yang mahal. Nggak pernah sakit, nggak rewel, nggak bisa mati pula. By the way guys, Patrick kan juga merah batu. Apa jangan-jangan idenya diambil dari sini ya guys? Patrick tahu dong guys, itu temannya SpongeBob. SpongeBob juga nggak tahu. Nonton apa aja lu guys. Tapi walaupun bercanda, ternyata si Gary ini menganggap ide yang dilontarkannya itu sebagai sebuah peluang emas jika digarap dengan serius guys. Karena ternyata pada waktu itu kondisi keuangan Gary sangat buruk. Ia bekerja hanya untuk membayar tagihan-tagihannya yang sangat banyak. Untuk memulai usahanya ini, Gary merekrut George Cukui dan juga John Haggerty untuk menjadi investor. Pada waktu itu, George ini menginvestasikan sebesar 10.000 US dollar. Setelah menemukan 2 investor, Gary kemudian membangun sebuah toko dan membeli berkotak-kotak batu koral dari perusahaan pasir dan kerikil setempat guys. Batu-batu tersebut diklaim berasal dari Pantai Rosarita, Meksiko. Pada waktu itu, Gary ini membeli 1 buah batu koral dengan harga 1 penny. 1 penny itu sama dengan 0,01 US dollar ya guys. Setelah itu, dia pun mulai mempersiapkan buku panduan untuk Petrocknya ini, yang berjudul The Care and Training of Your Petrock. Buku ini berisi instruksi atau panduan rinci tentang cara membangun hubungan yang menyenangkan dengan batu peliharaan. Buku ini berisi instruksi-instruksi konyol, contohnya seperti ini guys. Setelah Anda mengeluarkan batu dari kotak, letakkanlah di atas kertas koran, dan batu tidak akan berpindah tempat sampai Anda memindahkannya. Ya emang gitu kan? Mana bisa batu jalan atau lari sendiri? Contoh lainnya nih, jangan pernah membawa batu peliharaan Anda berenang, karena batu tidak bisa berenang dan akan tenggelam sebagai dasar. Repot amat bawa batu berenang. Emang siapa juga sih yang kepikiran bawa batu berenang? Ada-ada aja. Terus ada lagi nih, batu ini dapat hidup tanpa diberi makan, agak pemalas dan juga keras kepala. Hello, siapa juga yang mau kasih makan batu?
Pokoknya semacam itulah guys. Konyol-konyol nggak tahu instruksinya. Ya, tapi sebenarnya si Gary ini membuat buku instruksi itu hanya untuk lucu-lucuan saja guys. Untuk menghibur para konsumennya saja. Langkah selanjutnya yaitu Gary mengemas batu-batunya sedemikian rupa di dalam kotak yang berbentuk sangkar atau kandang yang dapat ditenteng. Dia mengemas batu-batu itu dengan sangat baik, seolah-olah yang di dalamnya adalah makhluk hidup sungguhan. Nah, dia juga memberikan sarang macam sarang burung gitu guys untuk batu-batunya, supaya batu-batunya ini merasa nyaman tinggal di dalam kandangnya. Tidak lupa, dia juga memberikan lubang di atas kotaknya supaya batu-batunya ini bisa bernafas. Buset dah, serius amat. Cuman batu juga. Setelah mulai merasa kerepotan, Gary pun akhirnya berhenti dari pekerjaannya dan berfokus pada bisnis petroknya ini. Gary memulai debutnya pada Agustus 1975. Pada waktu itu, dia menjual satu set petroknya dengan harga 3,95 US dollar. Sekedar info saja, 3,95 US dollar pada tahun 1975 setara dengan 15 US dollar mata uang sekarang guys. Gary melakukan promosi pertamanya pada sebuah acara pameran hadiah di San Francisco. Petrok ini sengaja dikenalkan pada pasar bingkisan hadiah karena Gary ini beranggapan kalau pasar bingkisan hadiah itu lebih mudah dimasuki ketimbang pasar mainan karena pada waktu itu sudah terlalu banyak macam mainan yang membanjiri pasar. Dan benar saja, penjualan petrok ini mulai melaju pesat. Fenomena batu sebagai peliharaan pun mulai meluas ke seluruh tempat di negaranya. Banyak orang berpendapat bahwa ide jenius Gary ini muncul di saat yang tepat, karena pada waktu itu Amerika baru saja mengakhiri perang dengan Vietnam. Dan tentu saja warga Amerika, khususnya para anggota militernya sedang berada dalam kondisi psikis yang buruk. Dan ini adalah waktu yang tepat untuk merilis petrok. Mungkin bagi orang batu ini hanya lelucon belaka, tapi semua orang pasti tertawa melihat box yang berisi batu dan buku panduan yang berisi instruksi-instruksi yang konyol dan lucu. Dalam jangka waktu 2 bulan, Gary telah berhasil menjual lebih dari 10.000 kotak Petrox. Sebuah angka penjualan yang sangat luar biasa dari produk yang sangat biasa. Ketika musim liburan Natal tiba, Gary memperkirakan penjualannya mencapai 100.000 kotak Petrox per harinya. Dalam periode beberapa bulan saja, Gary ini berhasil menjual 1,5 juta kotak Petrox. Dan George berhasil menghasilkan 200.000 US dollar dari investasi awalnya yang senilai 10.000 US dollar. Dan kemudian Gary memberikan hadiah kepada George dan John masing-masing sebuah mobil Mercedes. Uang penjualannya juga Gary gunakan untuk membeli rumah beserta kolam renang dan sebuah mobil Mercedes. 6 bulan setelah petrok diluncurkan, Gary telah berhasil mengumpulkan lebih dari 15 juta US dollar. Dan itu sangat cukup untuk membuat dirinya menjadi seorang miliuner. Mendengar hal itu, kedua investor mengklaim bahwa dirinya hanya mendapatkan sedikit dari keuntungan, dan kemudian menuntut si Gary ini untuk memberikan keuntungan yang lebih. Tapi guys, ternyata usahanya si Gary ini hanya berjaya selama 6 bulan saja. Setelah itu, usahanya tidak berkembang lagi, karena banyaknya orang yang mulai meniru idenya dan melakukan inovasi-inovasi yang lebih menarik, seperti menjual batu yang berlambangkan bendera Amerika, atau menjual batu-batu jenis-jenis tertentu dengan bentuk tertentu, dan lain-lain. Bisnis Gary pun mengalami penurunan seiring dengan gugatan yang ia terima dari para investor soal pembagian hasil, dan dia pun jatuh bangkrut. Dari hasil jualan itu, dia pun membuka sebuah bar di Los Gatos, California yang diberi nama Gary Nations. Selain memiliki rumah di perbukitan Los Gatos, Gary ini juga memiliki rumah lain di Milpitas, California. Gary ini juga sempat menulis sebuah buku yang berjudul Advertising for Dummies yang diterbitkan pada tahun 2001. Petrok kemudian tersedia kembali pada tanggal 3 September 2012. Dan yang memegang hak merek dagang Amerika Serikat adalah Rosebud Entertainment. Wah guys, nggak nyangka ya, sebuah ide konyol dapat membuat seseorang menjadi miliuner. Meskipun hanya bertahan 6 bulan, tapi dia itu berhasil mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Hanya dibutuhkan sebuah ide yang tepat, perencanaan yang terarah, kerja keras, serta konsep pemasaran yang unik dan kreatif. Siapa tahu ada di antara kalian yang punya ide lebih gila dari ini? Boleh coba tuh guys, kali aja berhasil. Oke guys, jadi sampai sini dulu cerita saya kali ini.
Kalau ada salah kata mohon dimaafkan, boleh diperbaiki di kolom komentar. Dan kalau misalnya ada yang tidak saya sebutkan, boleh banget untuk kalian tambahkan di kolom komentar guys. Kalau kalian suka dengan video ini, klik like dan share. Klik subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tahu informasi video terbaru dari saya. Untuk ide video berikutnya, kalian bisa komen di bawah. Terima kasih untuk yang sudah nonton video saya. Bye-bye!